Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman yang sempat gabung pada pertemuan ke-6 ini mata kuliah manajemen lanjutan, kita akan membahas tentang motivasi kerja. Nah, sebelum melangkah lebih jauh tentang materi yang kita bahas ya, pertama-tama kita akan membahas apa manfaat pembelajaran untuk materi perkuliahan di pertemuan ke-6 ini. Yang pertama, mahasiswa dapat memahami pengertian motivasi kerja. Yang kedua, menjelaskan aspek motivasi kerja. Yang ketiga, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Selanjutnya, menguraikan indikator tentang motivasi kerja. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi motivasi kerja ya. Di sini mungkin teman-teman sudah pernah sering dengar ya kata motivasi. Nah, secara sederhana atau kebiasaan mungkin tahu ya artinya apa makna kata motivasi. Tapi di sini ada beberapa pendapat yang saya ambil untuk memadukan antara pendapat ahli yang lain dengan yang lainnya. Yang pertama di sini ada menurut Pamela ya dan Oloko 2015 ini. Di sini dijelaskan bahwa motivasi adalah kunci dari organisasi yang sukses untuk menjaga kelangsungan pekerjaan dalam organisasi dengan cara dan bantuan yang kuat untuk bertahan hidup. Jadi yang akan kita bahas ini tentunya motivasi dalam bekerja ya, bukan misalnya motivasi yang lain. Jadi kita fokus ke motivasi dalam bekerja atau organisasi. Di sini untuk yang pertama ada menurut Pamale ini dia menerangkan bahwa motivasi itu adalah kunci ya organisasi yang sukses untuk menjaga kelangsungan pekerjaan dalam organisasi dengan cara dan membantu yang kuat untuk bertahan hidup. Jadi ada hubungan, ada cara yang dilakukan perusahaan untuk tetap bertahan hidup. Selanjutnya yang kedua ada menurut Cengkuan ya dan Obipuna ini 2014 dia menjelaskan bahwa motivasi adalah proses membangkitkan perilaku, mempertahankan kemajuan perilaku dan menyalurkan perilaku tindakan yang spesifik. Jadi untuk menurut Cengkuan ini dia bagaimana sebenarnya motivasi itu adalah membangkitkan perilaku. Membangkitkan perilaku, terus bagaimana mempertahankan dan menyalurkan perilaku atau tindakan yang secara spesifik. Dengan demikian motif atau kebutuhan, keinginan mendorong karyawan untuk bertindak. Selanjutnya ada menurut Anuraga 2014. Di sini sudah masuk ke motivasi kerja. Motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Jadi menurut Anuragan ini sangat sederhana ya, bahwa motivasi itu yang menimbulkan semangat dan dorongan kerja. Ya. Selanjutnya kita lihat pendapat lain. Di sini ada menurut Sibuan 2015 ya. Motivasi berasal dari kata Latin ya, movere, yang berarti dorongan atau pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar seseorang mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upaya untuk mencapai kepuasannya. Jadi menurut Hasibuan di sini, selanjutnya juga masih menurut Hasibuan menyatakan bahwa motivasi kerja merupakan kondisi atau energi yang menggerakkan diri karyawan yang terarah atau tertuju untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan. Sikap mental karyawan yang pro dan positif terhadap
situasi kerja itulah yang membuat motivasi kerjanya untuk mencapai kinerja yang maksimal. Jadi untuk menurut Hasibuan ini motivasi kerja itu sebenarnya bagaimana ada dorongan ya atau pemberian daya penggerak ya menciptakan gairah kerja pada seseorangnya atau individu yang tapi dia lebih jauh menjelaskan bahwa motivasi juga itu merupakan terintegrasi dengan segala daya dan upaya untuk mencapai kepuasan. Selanjutnya ada menurut Pindar 2013. Di sini dia berpendapat bahwa motivasi kerja merupakan seperangkat kekuatan baik yang berasal dari dalam diri maupun dari luar diri seseorang yang mendorong untuk memulai berperilaku kerja sesuai dengan format, arah, intensitas, dan jangka waktu tertentu. Jadi menurut ini dia lebih menjelaskan lagi secara spesifik ya. Nah, bahkan dia sampai ke jangka waktu tertentu, misalnya dalam 1 bulan atau 1 tahun ya. Selanjutnya ada menurut Robbins ya, dan ini 2013. Nah, di sini dia berpendapat bahwa motivasi kerja sebagai kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi ke arah tujuan-tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya tersebut untuk memenuhi suatu kebutuhan individu. Jadi menurut Robbins ini ya, bagaimana sebenarnya motivasi itu sebagai kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi ke arah tujuan organisasi. Ya. Dengan mengkondisikan oleh kemampuan untuk memenuhi suatu kebutuhan individu. Selanjutnya ada menurut Hasbeck ya. Ini dalam Robin juga, tapi di sini dijelaskan bahwa motivasi kerja adalah sikap seseorang terhadap pekerjaan agar memunculkan rasa puas pada kinerjanya. Jadi menurut Hasbeck ini bagaimana sebenarnya motivasi kerja itu arahnya kepada kinerja. Ya. Teori yang dikembangkan oleh Hasbeck ini dikenal dengan teori 2 faktor, yaitu faktor motivasional dan faktor higienis ya, atau pemeliharaan. Faktor ini kemarin sudah kita bahas di pendidikan SDM yang semester 4 ya, tapi kita akan perdalam lagi di semester ini. Selanjutnya faktor motivasional adalah dorongan untuk berprestasi yang sifatnya intrinsik yang berarti bersumber dari dalam diri seseorang. Sedangkan faktor higienis ya, atau pemeliharaan adalah faktor yang sifatnya ekstrinsik yang berarti bersumber dari luar diri seseorang. Jadi menurut Beck ini ada 2 faktor sebenarnya ya, faktor yang sederhananya yang dari dalam dan yang dari luar. Nanti kita uraikan apa itu. Selanjutnya di sini dijelaskan berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan pengertian motivasi kerja adalah kondisi atau energi yang mengalirkan dari diri karyawan yang terarah atau tertuju untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan, dan energi tersebut menimbulkan semangat dan dorongan untuk bekerja. Jadi motivasi sebenarnya itu adalah ada energi ya, atau ada penggerak yang berasal dari dalam diri karyawan untuk menimbulkan semangat atau dorongan untuk bekerja. Ya. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri motivasi kerja. Ini menurut Sutarno dan Wijono 2010 halaman 20. Yang pertama, ciri-ciri motivasi kerja yang pertama itu adalah motif ya. Motif adalah majemuk dalam suatu perbuatan sebenarnya tidak hanya mempunyai satu tujuan, tetapi beberapa tujuan yang berlangsungan bersama-sama. Jadi untuk ciri-ciri motivasi kerja yang pertama itu motif itu adalah majemuk ya.
Artinya dalam perbuatan sebenarnya ada beberapa ya, artinya tidak hanya satu tujuan, tapi ada beberapa tujuan yang berlangsung secara bersama-sama. Selanjutnya yang kedua, motif dapat berubah-ubah. Motif bagi seorang seringkali mengalami perubahan. Ya, hal ini disebabkan keinginan manusia selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan atau kepentingannya. Jadi misalnya ciri-ciri motivasi kerja yang kedua ini biasa terkadang berubah ya. Misalnya seseorang atau seorang perusahaan misalnya pertama-tama mungkin hanya mampu ya atau hanya mau ingin mendirikan satu ya, misalnya satu saja cabang. Tetapi setelah berjalan sekian tahun ya tentunya mungkin mengalami perubahan ya. Mungkin tidak lagi ingin mempunyai satu cabang misalkan, bahkan ingin di setiap kota-kota besar yang ada di Indonesia memiliki cabang, yaitu bentuk motivasi. Selanjutnya yang ketiga, motif dapat berbeda-beda. Bagi individu dua orang yang melakukan pekerjaan yang sama, ternyata memiliki motif yang berbeda. Ya. Jadi terkadang dalam suatu perusahaan juga seorang individu ya tentunya memiliki motif ya atau motivasi yang berbeda-beda. Yang keempat, beberapa motif tidak didasari oleh individu. Ya. Nah, di sini beberapa motif tidak didasari oleh individu. Banyak tingkah laku manusia yang tidak didasari oleh pelakunya, sehingga beberapa dorongan yang muncul karena berhadapan dengan situasi yang kurang menguntungkan selalu ditekankan di bawah sadarnya. Dengan demikian, kalau ada dorongan dari dalam yang kuat menjadi individu yang bersangkutan tidak bisa memahami motifnya sendiri. Jadi terkadang juga seseorang individu ya tidak bisa menyadari ya apa sebenarnya yang memotivasi ya atau memotiv pada dirinya sendiri. Nah, selanjutnya kita pindah ke jenis-jenis jenis-jenis motivasi kerja. Ya. Di sini yang pertama ada menurut Inardin 2016 halaman 5. Ya. Di sini dijelaskan bahwa motivasi yang pertama itu apa? Jenis-jenis motivasi yang pertama itu adalah motivasi positif. Ya. Nah, motivasi positif. Di sini dijelaskan bahwa yang kadang-kadang dinamakan motivasi orang yang mengurangi perasaan cemas ya. Jadi kadang-kadang di mana orang kadang-kadang dinamakan orang motivasi yang mengurangi perasaan cemas ya. Ini menurut accepting motivation atau pendekatan Wurtzel ya. Ya, pendekatan Wurtzel ini di mana orang ditawari sesuatu yang bernilai, misalnya imbalan berupa uang, pujian, atau kemungkinan ya, atau kemungkinan yang terjadi untuk menjadi karyawan tetap ya apabila kinerjanya memenuhi standar yang ditetapkan. Ya, jadi untuk motivasi positif ya tadi. Selanjutnya ada motivasi negatif ya. Nah, jadi yang motivasi negatif di sini yang sering dinamakan orang pendekatan tongkat pukul ya. Nah, ini pendapatnya ya, ini pendapatnya Inarti. Jadi ini istilahnya yang dipakai di dalam jenis-jenis motivasi kerja ini. Ya. Jadi menggunakan ancaman, hukuman, teguran, ancaman akan di PHK, ancaman akan diturunkan pangkat dan sebagainya. Andai kata kinerja seorang di bawah standar. Jadi misalnya untuk motivasi negatif ya dalam suatu perusahaan atau organisasi terkadang misalnya pimpinan atau seorang manajer itu melakukan motivasi negatif ya artinya memberikan hukuman ya teguran-teguran ancaman misalnya akan diberhentikan di PHK ya ataukah mungkin diturunkan jabatannya ya semata-mata demi bagaimana seorang karyawan tersebut bisa meningkatkan kinerja di perusahaan tersebut ya. Jadi selanjutnya ada tujuan motivasi.
Ada tujuan motivasi di sini menurut Hasibuan 2005 halaman 140. Yang pertama, tujuan yang pertama dari motivasi kerja itu yang pertama adalah meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Jadi bagaimana motivasi kerja itu bisa meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Kepuasan kerja karyawan sudah kemarin kita bahas ya. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Jadi bagaimana sebenarnya motivasi itu yang diberikan ya. Baik tadi sudah dijelaskan ada yang negatif, ada yang positif. Bagaimana motivasi itu bisa diterapkan misalnya di perusahaan. Tentunya pimpinan atau manajer itu harus melihat ya bahwa mana sebenarnya yang bagus atau yang tepat diterapkan, misalnya apakah yang motivasi positif ataupun motivasi negatif. Ya. Yang ketiga, mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan. Jadi dengan memberikan motivasi, karyawan dapat tetap ya pada misalnya kestabilan tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kedisiplinan karyawan perusahaan. Ya, dengan memberikan motivasi-motivasi, arahan-arahan, masukan misalkan ya yang diberikan misalnya oleh pimpinan, tentu dapat memberikan kedisiplinan ya. Misalnya tepat datang pada waktunya dan pulang sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Yang kelima, mengefektifkan pengadaan karyawan. Ya, jadi untuk mengefektifkan pengadaan karyawan artinya di sini tidak ada pemborosan karyawan ya. Artinya perusahaan memang benar-benar membutuhkan karyawan misalnya di bidang tertentu untuk posisi itu ya. Jadi tidak ada pemborosan karyawan. Artinya kalau ada penambahan karyawan ya sama-sama bekerja misalnya di bagian itu, sementara kalau sendiri masih mampu untuk melakukan, kecuali sudah tidak mampu misalnya beban kerja yang terlalu tinggi ya bisa ada penambahan karyawan baru. Yang keenam, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. Jadi terkait dengan suasana dan hubungan kerja ini biasanya berkaitan dengan antar rekan kerja ya, rekan kerja atau dengan antar pimpinan. Yang ketujuh, meningkatkan loyalitas, kreativitas dan partisipasi karyawan. Jadi dengan motivasi kerja misalkan diharapkan mampu meningkatkan loyalitas ya. Artinya seorang karyawan itu percaya kepada perusahaannya. Ada kreativitas mungkin yang diberikan ya. Terus ada partisipasi aktif yang dilakukan karyawan untuk perusahaan tersebut ya. Yang delapan, meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan. Ya. Jadi dengan misalnya pemberian motivasi ya. Motivasi itu misalnya bisa berupa yang positif tadi atau negatif, itu dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan. Nah, biasanya kalau menyangkut kesejahteraan karyawan ini mengenai dengan gaji, upah dan insentif ya. Selanjutnya yang kesembilan, mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. Jadi setelah memberikan arahan-arahan, nah tentunya karyawan akan merasa bahwa betul-betul tugas yang diberikan kepadanya itu merupakan tugas bagi dia ya. Artinya dapat menyelesaikan sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan perusahaan. Yang ke-10, meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. Jadi misalnya untuk alat-alat ya atau perlengkapan kantor misalnya bagaimana penggunaannya tidak atau sesuai dengan kebutuhan ya. Jangan misalnya melebih-lebihkan atau menggunakan terlalu banyak. Oke, selanjutnya ada aspek motivasi kerja ya. Ada aspek motivasi kerja. Yang pertama ada menurut Munandar 2001 ya. Ya, untuk aspek yang pertama di sini menurut Munandar ya, yang pertama adanya kedisiplinan dari karyawan. Jadi terkait dengan adanya kedisiplinan dari karyawan yaitu sikap tingkah laku atau perbuatan pada karyawan untuk melakukan aktivitas-aktivitas kerja yang sesuai dengan pola-pola tertentu.
keputusan-keputusan dan norma-norma yang telah ditetapkan dan disetujui bersama baik tulisan maupun lisan, serta anggapan menerima sanksi bila melanggar tugas dan wewenang yang diberikan. Jadi aspek-aspek yang pertama di sini adalah adanya kedisiplinan dari karyawan. Jadi tentunya dalam suatu perusahaan ya pasti sudah ada aturan, ya norma-norma atau keputusan-keputusan yang harus atau bersifat mengikat bagi semua karyawan di perusahaan tersebut. Ya. Selanjutnya yang kedua, imajinasi yang tinggi dan daya kombinasi. Membuat hasil kerja dan kombinasi ide-ide atau gambaran disusun secara lebih teliti atau inisiatif sendiri bukan ditiru dan bersifat konstruktif sehingga membentuk satu hasil dan produk yang mendukung pada kualitas kerja yang lebih baik. Jadi untuk aspek yang kedua ini bagaimana imajinasi yang tinggi dan daya kombinasi ya. Artinya seorang karyawan ya diberikan misalnya kebebasan untuk menentukan bagaimana metode atau model dia melakukan pekerjaan tersebut. Ya. Nah, silakan lakukan ya, atau misalnya kembangkan ide-ide sesuai dengan kemampuan dari masing-masing individu. Yang ketiga, kepercayaan diri. Perasaan yakin yang dimiliki karyawan terhadap kemampuan dirinya, daya pikir positif dalam menghadapi kenyataan yang terjadi, serta tanggung jawab atas keputusan yang dapat diambil sehingga dapat menyelesaikan masalahnya dengan tenang. Jadi terkadang ya kepercayaan diri juga ini penting ya untuk meningkatkan motivasi kerja. Jadi seseorang harus yakin, percaya pada dirinya bahwa misalnya dia mampu untuk melakukan hal ini. Ya. Mampu menyelesaikan apa yang diberikan tanggung jawab kepada dirinya, misalnya di perusahaan tersebut. Selanjutnya yang keempat, daya tahan terhadap tekanan. Daya tahan terhadap tekanan. Reaksi karyawan terhadap pengalaman emosional yang tidak menyenangkan yang dirasakan sebagai ancaman atau sebab adanya ketidakseimbangan antara tuntutan dan kemauan yang dimiliki, dan tekanan tersebut diselesaikan dengan cara sendiri yang khas dari masing-masing individu. Jadi untuk daya tahan dan terhadap tekanan ini bagaimana seorang individu ya mampu menyelesaikan dengan caranya sendiri ya dari masing-masing individu tersebut. Misalnya ada ancaman atau ketidakseimbangan ya, atau misalnya miskomunikasi atau ada tekanan misalnya dari di tempat kerja ya dan sebagainya, itu mampu diselesaikan dengan baik. Selanjutnya yang kelima, tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Suatu kesadaran pada individu untuk melakukan kewajiban dan pekerjaan, diiringi rasa keberanian menerima segala risiko, inisiatif yang benar dalam memahami kesulitan terhadap pekerjaan, dan mendorong besar untuk menyelesaikan apa yang harus dan patut diselesaikan. Jadi untuk ini bagaimana sebenarnya tanggung jawab itu yang diberikan oleh individu ya kepada perusahaan itu mampu diselesaikan ya, karena tentunya akan menjadi beban ya. Misalnya ada pekerjaan yang tidak diselesaikan sementara waktu yang telah ditentukan misalnya sudah mau selesai. Ya. Nah, selanjutnya di sini aspek motivasi kerja yang selanjutnya menurut Robbins ya, dan ini 2013 ya. Yang pertama dia mempunyai sifat agresif ya. Jadi untuk aspek motivasi kerja menurut Robin ini ya mempunyai sifat agresif. Artinya seorang karyawan ya mampu meningkatkan atau menggerakkan sifat agresifnya ya. Artinya aktif dalam melakukan segala pekerjaan yang itu mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, kreatif dalam melaksanakan pekerjaan. Ya. Nah, misalnya orang-orang kreatif ya, misalnya orang-orang yang mengerti
tentang suatu hal, ya. Nah, terkadang misalnya pekerjaan itu kalau normalnya ya misalnya mampu diselesaikan dalam 1 minggu, tapi dengan kreativitas misalnya dapat diselesaikan dengan waktu hanya dalam waktu 5 hari, ya. Jadi ada pengurangan waktu yang telah ditentukan, ya. Yang ketiga, mutu pekerjaan meningkat dari hari ke hari. Jadi ada mutu, ya, ada mutu yang terukur, ada pencapaian hasil dari pekerjaan itu meningkat, ya. Jadi ya misalnya kemarin-kemarin mampu menyelesaikan dalam kurun 1 minggu, terus ada peningkatan hanya mampu di bulan-bulan selanjutnya mampu diselesaikan dalam waktu 5 hari misalkan. Ya. Yang keempat, mematuhi jam kerja. Ya. Untuk aspek motivasi selanjutnya ini adalah mematuhi jam kerja, ya. Tentunya di dalam setiap perusahaan misalnya, ya, tentunya ada waktu atau jam-jam kerja yang telah ditentukan, ya. Misalnya biasanya normalnya jam 8 masuk sampai jam 12 terakhir. Terus untuk yang kedua jam 2 sampai biasanya jam 4. Ya. Itu tentunya ada ketentuan dari masing-masing perusahaan atau organisasi. Yang kelima, tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan kemampuan. Ya, tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan kemampuan. Jadi terkadang juga seorang manajer atau pimpinan tentu mengetahui karyawannya, ya, bahwa tugas ini mampu misalnya diselesaikan oleh si A, ya, dan tugas ini misalnya mampu diselesaikan oleh si B dengan kemampuannya. Selanjutnya yang keenam, inisiatif kerja. Inisiatif kerja yang tinggi dapat mendorong prestasi kerja. Diiringi rasa keberanian menerima segala risiko, inisiatif yang besar dalam menghadapi kesulitan terhadap pekerjaan, dan dorongan yang besar untuk menyelesaikan apa yang harus dan patut diselesaikan. Jadi terkadang juga seorang individu, ya, atau seorang yang bekerja di perusahaan atau di kantor atau di organisasi suka, ya, terhadap tantangan, khususnya misalnya tantangan kerja. Jadi dia ingin menguji, ya, kemampuan dirinya terhadap untuk melakukan pekerjaan tersebut, ya. Selanjutnya ada faktor-faktor, ya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Ini menurut Isbeb dan kawan-kawan, ya, dalam Wirawan 2013. Nah, di sini ada 2 faktor, ya. Yang pertama ada faktor motivasi. Faktor yang ada dalam pekerjaan, faktor inilah yang dapat menimbulkan kepuasan kerja dan kemauan untuk bekerja lebih keras. Faktor ini yang mendorong lebih banyak upaya, ya. Jadi faktor yang untuk mempengaruhi motivasi kerja yang pertama menurut Nirwana ini adalah 2013, ini adalah faktor motivasi. Bagaimana sebenarnya faktor ini, ya, faktor dalam pekerjaan ini yang menimbulkan kepuasan kerja, ya, atau kemauan bekerja lebih keras. Ya, biasanya untuk faktor kepuasan kerja kemarin sudah kita bahas, ya, ada beberapa itu gaji, pekerjaan itu sendiri, ya, dan lain sebagainya. Yang kedua, faktor penyehat, ya. Faktor penyehat. Faktor ini disebut sebagai penyehat karena berfungsi mencegah terjadinya ketidakpuasan kerja. Faktor penyehat adalah faktor yang jumlahnya mencukupi faktor motivator. Jadi jika jumlah faktor pemeliharaan, ya, tidak mencukupi yang akan menimbulkan ketidakpuasan kerja. Jadi faktor pemeliharaan tidak menciptakan kepuasan kerja, akan tetapi mencegah terjadinya kepuasan kerja. Jadi untuk faktor penyehat ini, ya, biasanya berkaitan dengan pemeliharaan, ya. Pemeliharaan tidak mencukupi dengan menimbulkan ketidakpuasan kerja. Jadi faktor yang mencukupi motivator, ya, artinya faktor pendukung terhadap motivasi itu tadi, ya. Selanjutnya ada menurut Inardi 2011. Dia juga membagi ada 2. Yang pertama faktor internal dan eksternal. Nah, di faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari dalam seseorang karyawan, ya. Faktor internal terdiri dari prestasi mengenai diri sendiri, harga diri, prestasi, harapan, kebutuhan,
membawa individu, tingkat pendidikan, dan pengalaman masyarakat. Jadi untuk faktor internal ini adalah yang berasal dari dalam diri seseorang individu ya, seperti misalnya harga diri, prestasi, harapan, dan sampai kepada pengalaman masa lalu. Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri karyawan. Ya. Faktor ini terdiri dari lingkungan kerja, pemimpin, gaya kepemimpinannya, tuntutan perkembangan organisasi, dan dorongan atasan. Jadi untuk faktor eksternal ini biasanya yang berhubungan luar ya, dengan misalnya di lingkungan kerja, mengenai pimpinan ya, terus gaya kepemimpinannya bagaimana terhadap gaya pimpinan di perusahaan tersebut atau di kantor tersebut ya, terus tuntutan perkembangan organisasi dan dorongan atasan. Selanjutnya kita akan membahas tentang indikator motivasi kerja. Indikator motivasi kerja di sini ada beberapa pendapat ya. Yang pertama, menurut Anwar Prabu Mangkunegara 2009 halaman 93 dalam Bayu Fadilah et al. Ya, dan kawan-kawan 2013 halaman 5. Yang pertama, indikator motivasi kerja yang pertama itu adalah tanggung jawab. Ya. Memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi terhadap pekerjaan. Jadi seseorang individu itu harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaannya. Artinya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan kepada karyawan tersebut. Yang kedua, prestasi kerja. Melakukan sesuatu atau pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Jadi prestasi kerja ini tentunya tidak akan bisa tercapai dengan mudah ya. Artinya seorang mengerjakan sesuatu itu harus betul-betul sesuai dengan kesungguhannya. Bukan misalnya mengerjakan asalkan selesai atau misalnya asal selesai pekerjaannya atau ala kadarnya. Yang ketiga, peluang untuk maju. Keinginan mendapatkan upah yang adil sesuai dengan pekerjaan. Jadi ada keinginan untuk mendapatkan upah yang adil sesuai dengan pekerjaan. Artinya gaji yang diterima atau upah yang diterima itu sesuai dengan beban kerja yang diberikan dan dilakukan oleh individu tersebut. Yang keempat, pengakuan atas kinerja. Keinginan mendapatkan upah lebih tinggi dari biasanya. Jadi misalnya untuk keinginan mendapatkan upah lebih. Jadi misalnya seorang karyawan itu ya selalu meningkatkan kinerjanya ya dari misalnya bulan ke bulan bahkan dari tahun ke tahun untuk mendapatkan upah atau gaji yang lebih tinggi dari sebelumnya. Ya. Yang kelima, pekerjaan yang menantang. Keinginan untuk belajar menguasai pekerjaan di bidangnya. Ya. Jadi misalnya untuk pekerjaan menantang ini terkadang seseorang individu ya ingin mencoba atau ingin belajar tentang suatu hal misalnya di bidangnya ya. Ya tentunya harus sesuai dengan bidangnya. Kenapa? Karena kalau tidak sesuai tentu secara teori juga tidak akan mendukung ya. Selanjutnya indikator motivasi kerja selanjutnya ada menurut Jorgen dan Younes 2002 dalam Riniwati 2016 ya halaman 200. Nah, di sini ada tujuh indikator motivasi kerja ya. Yang pertama, tertarik pada pekerjaan. Jadi untuk mengukur ya atau melihat motivasi kerja seorang itu, yang pertama seorang itu harus tertarik pada pekerjaannya. Artinya seorang individu itu memang suka terhadap pekerjaan tersebut. Yang kedua, tertantang pada pekerjaan. Jadi artinya bisa saja seseorang itu misalnya menyampaikan ya atau menyampaikan pada dirinya bahwa saya ingin menantang pekerjaan tersebut yang mungkin pekerjaan itu lebih berat dari biasanya. Yang ketiga, keinginan belajar hal baru. Ya. Jadi untuk keinginan hal belajar baru ini ya terkadang pekerjaan juga seorang kalau menotong artinya itu terus ya, terkadang ingin mengerjakan sesuatu yang baru misalnya ya, yang lain dari yang biasanya dikerjakan.
Yang keempat, membuat kontribusi penting. Jadi ada kontribusi, ada misalnya sumbangan pemikiran, ide, dan gagasan yang diberikan terhadap perusahaan tersebut. Yang kelima, memanfaatkan potensi kerja secara penuh. Ya, artinya di dalam suatu perusahaan ya atau dalam bekerja bagaimana seorang karyawan itu bisa membagi potensi kerjanya misalnya. Misalnya kalau pagi datang ini yang saya kerjakan ya. Terus jam 9 ini lagi, jam 10 sampai selesai pulang dari kantor. Jadi ada perencanaan kerja yang sesuai ya atau yang tepat di dalam satu hari. Yang keenam, tanggung jawab. Ya. Nah, misalnya berhubungan dengan tanggung jawab ini biasanya terkait dengan pekerjaan yang diberikan kepada individu itu harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan atau yang telah disepakati sebelumnya. Yang ketujuh, otonomi dan kreativitas. Jadi misalnya untuk otonomi ini biasanya ada tanggung jawab ya atau ada kekuasaan yang diberikan ya kepada individu tersebut misalnya untuk melakukan suatu hal ya, bisa melalui kreativitas ya atau mengembangkan ide-ide baru tentang pekerjaan tersebut. Selanjutnya ada menurut Avandi 2018 ya. Ini menurut Avandi 2018 ini ada 6 indikator ya, indikator motivasi kerja. Yang pertama adalah balas jasa. Segala sesuatu yang berbentuk barang, jasa, dan uang yang merupakan kompensasi yang diterima pegawai karena jasanya yang dilibatkan pada organisasi. Jadi untuk balas jasa ini terkait misalnya dengan barang, jasa atau uang ya. Artinya ada feedback atau umpan balik yang diberikan perusahaan terhadap individu tersebut. Ya, bisa saja berupa uang ya atau gaji atau insentif dan lain sebagainya. Yang kedua, kondisi kerja. Kondisi atau keadaan lingkungan kerja dari suatu perusahaan yang menjadi tempat bekerja dari para pegawai yang bekerja di lingkungan tersebut. Kondisi kerja yang baik itu nyaman dan mendukung pekerjaan untuk dapat menjalankan aktivitas dengan baik. Ya. Jadi untuk kondisi kerja ini saya kira terkait dengan lingkungan kerja yang mulai dari misalnya kursi, meja, fasilitas, ya bahkan hubungan antar individu dengan karyawan, antar individu dengan pimpinan. Ya. Selanjutnya ada fasilitas kerja. Segala sesuatu yang terdapat dalam organisasi yang ditempati dan dinikmati oleh pegawai, baik dalam hubungan langsung dengan pekerja maupun dengan kelancaran pekerjaan. Jadi ada fasilitas-fasilitas kerja bentuknya seperti misalnya kendaraan dinas, ya, laptop misalkan, printer dan lain sebagainya. Selanjutnya yang keempat, prestasi kerja. Hasil yang dicapai atau yang diinginkan oleh semua orang dalam bekerja adalah untuk tiap-tiap orang tindakan sama ukurannya karena manusia itu satu sama lain berbeda. Jadi misalnya untuk prestasi kerja ya, ada hasil yang ingin dicapai dari setiap pekerjaan. Misalnya kalau dia melakukan prestasi, ya silakan misalnya lakukan promosi atau misalnya kenaikan jabatan dan sebagainya. Yang kelima, pengakuan dari atasan. Pernyataan yang diberikan dari atasan, apakah pegawai mengharapkan akan motivasi yang telah diberikan atau tidak. Jadi pengakuan dari atasan ini sebenarnya bagaimana seorang pimpinan atau manajer itu ya lalu memberikan motivasi, memberikan pengakuan ya, memberikan dorongan kepada individu tersebut ya, atau kepada karyawan itu ya, minimal misalkan dilakukan satu bulan ya. Nah, bisa misalkan dilakukan 1 kali 1 bulan atau di dalam pertemuan internal misalnya di kantor atau di organisasi. Yang keenam, pekerjaan itu sendiri. Pegawai yang mengerjakan pekerjaan dengan sendiri, apakah pekerjaannya bisa menjadi motivasi buat pegawai lain? Ya pekerjaan itu sendiri ya, artinya seseorang yang melakukan pekerjaan tersebut ya, misalnya dia seorang pimpinan ya, tentunya dapat memberikan contoh misalkan kepada bawahan ya tentang prestasi kerja misalkan yang telah dicapai ya, tentang keberhasilan tentang pekerjaan itu sendiri.
Oke, mungkin itu saja ya untuk materi tentang motivasi kerja ini. Ya, silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan lagi tentang motivasi